Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1-31. Paulus, yang disebut Rasul Yeshua HaMashiach melalui kehendak Elohim, dan Sostenes, saudara kita. Kepada gereja Elohim yang berada di Korintus, yang telah dikuduskan dalam HaMashiach Yeshua, yang disebut orang-orang kudus, bersama semua orang yang memanggil nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach di setiap tempat, baik di tempat mereka maupun kita. Anugerah bagimu dan damai sejahtera dari Elohim, Bapa kita, dan dari Tuhan Yeshua HaMashiach. Aku selalu mengucap syukur kepada Elohimku mengenai kamu, atas anugerah Elohim yang telah dikaruniakan kepada kamu dalam HaMashiach Yeshua. Sebab di dalam Dia kamu telah diperkaya dalam setiap hal, dalam setiap perkataan dan setiap pengetahuan. Sebagaimana kesaksian HaMashiach telah diteguhkan dalam kamu, sehingga kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun, sementara menantikan penyingkapan Tuhan kita Yeshua HaMashiach, yang juga akan meneguhkan kamu tanpa celah hingga akhirnya, pada hari Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Elohim itu setia, melalui Dia kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan putranya, Yeshua HaMashiach, Tuhan kita. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach, supaya kamu semua mengatakan hal yang sama dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat disempurnakan dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Sebab mengenai dirimu, hai saudara-saudaraku, hal itu telah dinyatakan kepadaku oleh mereka yang dari Klo, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Dan aku mengatakan hal ini, karena dari kamu masing-masing berkata, aku sesungguhnya dari Paulus, dan aku dari Apolos, dan aku dari Kefas, dan aku dari HaMashiach. Apakah HaMashiach terbagi-bagi? Apakah Paulus telah disalibkan ganti kamu? Atau, apakah kamu telah dibaptis dalam nama Paulus? Aku bersyukur kepada Elohim, bahwa aku tidak membaptis seorang pun di antara kamu, selain Krispus dan Gaius. Supaya jangan seorang pun dapat berkata bahwa aku telah membaptisnya dalam namaku. Dan juga aku telah membaptis keluarga Stefanas, selebihnya aku tidak tahu jika aku telah membaptis seseorang yang lain. Sebab HaMashiach tidak mengutus aku untuk membaptis, tetapi untuk menginjil, bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib HaMashiach jangan sampai disia-siakan. Sebab firman tentang salib bagi mereka yang memang akan binasa adalah kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan hal itu adalah kuasa Elohim. Sebab telah tertulis, aku akan memusnahkan hikmat orang-orang yang berhikmat dan aku akan melenyapkan pengertian orang-orang yang berpengertian. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli kitab? Di manakah ahli debat zaman ini? Bukankah Elohim telah membuat bodoh hikmat dunia ini? Sebab, karena dalam hikmat Elohim dunia melalui hikmatnya tidak pernah mengenal Elohim, Elohim telah berkenan untuk menyelamatkan mereka yang percaya melalui kebodohan pemberitaan itu. Dan, karena orang-orang Yahudi meminta tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, maka kami memberitakan HaMashiach yang telah disalibkan, di satu sisi sandungan bagi orang-orang Yahudi, di sisi lain kebodohan bagi orang-orang Yunani. Namun bagi mereka yang terpanggil, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani, HaMashiach itu kuasa Elohim dan hikmat Elohim. Sebab, yang bodoh dari Elohim adalah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Elohim adalah lebih kuat daripada manusia. Sebab kamu melihat panggilanmu, hai saudara-saudara, bahwa secara daging tidak banyak yang berhikmat, tidak banyak yang berkuasa, tidak banyak yang terpandang.
Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan mereka yang berhikmat, dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, supaya Dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Dan Elohim telah memilih mereka yang tak berarti bagi dunia dan mereka yang dihina serta mereka yang dianggap tidak ada, supaya Dia dapat meniadakan mereka yang dianggap ada. Sehingga setiap daging tidak dapat bermegah di hadapannya. Namun kamu, karena Dia, kamu berada di dalam Hamasiah Yeshua, yang bagi kita telah dijadikan hikmat sekaligus keadilan dan pengudusan serta penebusan dari Elohim. Sehingga, sebagaimana yang telah tertulis, siapa yang bermegah, biarlah dia bermegah dalam Yahweh. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 1-16. Dan aku, yang datang kepadamu, hai saudara-saudara, aku datang bukan menurut kehebatan perkataan, atau hikmat, ketika memberitakan kesaksian Elohim kepada kamu. Sebab, aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apapun dari antara kamu kecuali Yeshua Hamasiah, Dia yang bahkan telah disalibkan. Dan aku telah ada bersamamu dalam kelemahan dan dalam ketakutan dan dengan sangat gemetar. Dan perkataanku maupun pemberitaanku bukan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, melainkan dengan pembuktian roh dan kuasa. Supaya imanmu tidak berada dalam hikmat manusia, melainkan dalam kuasa Elohim. Dan kami membicarakan hikmat di antara mereka yang dewasa, tetapi bukannya hikmat dari zaman ini, bukan pula dari para pemimpin zaman ini yang akan ditiadakan. Akan tetapi kami membicarakan hikmat Elohim yang telah disembunyikan dalam sebuah misteri yang telah Elohim tetapkan sebelumnya bagi kemuliaan kita sebelum ada zaman-zaman. Yang tidak seorang pun dari para pemimpin zaman ini telah mengetahuinya, sebab jika mereka mengetahui, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan kemuliaan. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan Elohim telah menyingkapkannya kepada kita melalui Roh-Nya, karena Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan kedalaman Elohim. Sebab, apa dari manusia yang dapat mengetahui hal-hal mengenai manusia, selain roh manusia yang ada padanya? Demikian pula hal-hal mengenai Elohim, tidak seorang pun dapat mengetahui, selain roh Elohim. Dan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang dari Elohim, supaya kita dapat mengetahui hal-hal yang telah dianugerahkan oleh Elohim kepada kita. Dan kami juga membicarakan hal-hal ini tidak dengan kata-kata hikmat yang diajarkan secara manusiawi, tetapi dengan apa yang diajarkan Roh Kudus yang membedakan hal-hal rohaniah dengan hal-hal rohaniah lainnya. Namun manusia jiwani tidak menerima hal-hal mengenai roh Elohim, karena kebodohan ada padanya, dan dia tidak mampu untuk memahaminya, sebab hal itu diuji secara rohaniah. Dan yang rohaniah memang menguji segala sesuatu, tetapi dia sendiri tidak diuji oleh siapapun. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh? Siapakah yang akan memberi dia petunjuk? Tetapi kami memiliki pikiran Hamasiah. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 1-23. Dan aku, hai saudara-saudara, aku tidak sanggup untuk berbicara kepadamu seperti kepada yang rohaniah, sebaliknya seperti kepada yang jasmaniah, seperti kepada kanak-kanak dalam Hamasiah. Aku telah memberi kamu minum susu dan bukan makanan, karena kamu belum mampu. Namun, sekarang pun kamu masih belum mampu, karena kamu masih jasmaniah. Sebab,
Manakala ada iri hati dan perselisihan dan perpecahan di antara kamu, bukankah kamu itu jasmaniah dan kamu berjalan menurut manusia? Sebab ketika seseorang mengatakan, aku sesungguhnya dari Paulus, dan yang lain, aku dari Apolos, bukankah kamu itu jasmaniah? Selanjutnya, siapa itu Paulus dan siapa Apolos? Selain para pelayan yang melalui mereka kamu telah beriman, seperti juga Tuhan telah menganugerahkan kepada masing-masing. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Elohim menumbuhkan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam, bukan pula yang menyiram, melainkan Elohim yang menumbuhkan. Dan yang menanam maupun yang menyiram adalah satu, tetapi masing-masing akan menerima upahnya sendiri sesuai dengan jerih lelahnya sendiri. Sebab kami adalah rekan sekerja Elohim, kamu adalah ladang Elohim, bangunan Elohim. Sesuai dengan anugerah Elohim yang diberikan kepadaku, selaku ahli bangunan yang bijaksana aku telah meletakkan fondasi, dan yang lain membangun di atasnya. Namun biarlah masing-masing memerhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Sebab tidak seorang pun sanggup meletakkan fondasi yang lain, selain yang sudah diletakkan, dia itulah Yeshua HaMasyiah. Dan, jika di atas fondasi ini seseorang membangun emas, perak, batu-batu berharga, kayu, rumput, jerami, tiap-tiap pekerjaan akan menjadi nyata, karena hari itu akan membuatnya jelas, sebab ia akan disingkapkan oleh api, dan api akan membuktikan pekerjaan masing-masing, apapun macamnya itu. Jika pekerjaan seseorang yang telah dia bangun itu bertahan, dia akan menerima upah. Jika pekerjaan seseorang terbakar habis, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan sedemikian rupa, namun seperti melewati api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia, sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Biarlah tidak seorang pun menipu dirinya sendiri. Jika ada seseorang di antara kamu menganggap dirinya berhikmat pada zaman ini, biarlah dia menjadi bodoh, supaya dia dapat menjadi berhikmat. Sebab, hikmat dunia ini adalah kebodohan di hadapan Elohim, karena telah tertulis, dialah yang menjerat orang-orang berhikmat dalam kecerdikan mereka. Dan lagi, Yahweh mengetahui pikiran-pikiran orang-orang berhikmat, bahwa hal-hal itu adalah sia-sia. Karena itu, biarlah tidak seorang pun memegahkan diri di dalam manusia, karena semuanya itu milik kamu. Baik Paulus, atau Apolos, atau Kefas, atau dunia, atau hidup, atau mati, atau hal-hal yang sekarang, maupun hal-hal yang akan datang, semua adalah milik kamu. Dan kamu milik HaMasyiah, dan HaMasyiah milik Elohim. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 1-21. Jadi, biarlah orang memperhitungkan kita sebagai para pelayan HaMasyiah dan para penatalayan misteri Elohim. Dan apa yang selebihnya dibutuhkan dari para penatalayan, ialah bahwa seseorang boleh didapati setia. Dan bagiku, hal itu merupakan perkara kecil bahwa aku dapat dihakimi oleh kamu atau oleh hari manusiawi, tetapi aku sama sekali tidak menghakimi diriku sendiri. Sebab aku menyadari, tidak ada apapun pada diriku sendiri, tetapi bukan karena hal itu aku telah dibenarkan, melainkan Dia yang menghakimi aku adalah Yahweh. Karena itu, janganlah menghakimi apapun sebelum waktunya, sampai Tuhan datang. Dialah yang sekaligus akan menerangi hal-hal kegelapan yang tersembunyi dan akan menampakkan niat-niat hati. Dan kemudian,
Kepada masing-masing akan datang pujian dari Elohim. Dan hal-hal ini, hai saudara-saudara, aku telah menerapkannya kepada diriku sendiri, juga Apolos, demi kamu, agar di dalam kami kamu dapat belajar untuk tidak berpikir melampaui apa yang telah tertulis, supaya kamu seorang demi seorang tidak dapat menyombongkan diri terhadap yang lain. Sebab, siapa yang membeda-bedakan engkau? Dan, apa yang engkau miliki yang tidak engkau terima? Namun, jika engkau telah menerima juga, mengapa engkau bermegah seolah-olah tidak menerima? Sekarang kamulah yang telah dipuaskan, sekarang kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah memerintah. Dan semoga kamu sungguh telah memerintah, supaya kami juga dapat memerintah bersama kamu. Sebab aku menganggap bahwa Elohim telah memamerkan kami, para rasul, yang terakhir, seperti yang terhukum mati, karena kami telah dijadikan tontonan bagi dunia, bahkan bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Hamasyah, tetapi kamu bijaksana dalam Hamasyah. Kami lemah, tetapi kamu kuat, kamu terhormat, tetapi kami tidak berharga. Hingga saat sekarang kami juga lapar, dan haus, dan bertelanjang, dan dipukuli, bahkan tanpa tempat tinggal. Dan kami berjerih lelah sambil bekerja dengan tangan kami sendiri. Ketika dicaci maki, kami memberkati, ketika dianiaya, kami tabah. Ketika difitnah, kami menasihati. Hingga sekarang kami telah dijadikan seperti sampah dunia, kotoran segala sesuatu. Aku menuliskan hal-hal ini tidak untuk mempermalukan kamu, tetapi aku memperingatkan kamu sebagai anak-anakku yang terkasih. Sebab, sekalipun kamu mempunyai berlaksa-laksa guru dalam Hamasyah, tetapi tidak banyak bapa, karena dalam Hamasyah Yeshua aku sendiri telah memperanakkan kamu melalui Injil. Sebab itu aku menasihati kamu, jadilah peneladanku. Karena itu, aku telah mengutus Timotius kepadamu, ia yang adalah anakku yang terkasih dan yang setia dalam Tuhan, yang akan mengingatkan kamu jalan-jalanku dalam Hamasyah, seperti yang aku ajarkan di setiap gereja dimanapun. Namun beberapa orang telah menjadi sombong, seolah-olah akulah yang tidak datang kepada kamu. Tetapi jika Yahweh menghendaki, aku akan datang secepatnya kepada kamu, dan aku akan mengetahui bukan tentang perkataan mereka yang menyombongkan diri, melainkan tentang kuasa. Sebab kerajaan Elohim bukanlah dalam perkataan, melainkan dalam kuasa. Apa yang kamu inginkan? Haruskah aku datang kepada kamu dengan tongkat, atau dengan kasih dan roh kelemah lembutan? Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 5 ayat 1-13. Terdengar secara umum, bahwa ada percabulan di antara kamu dan bahkan percabulan seperti yang tidak pernah disebut di antara bangsa-bangsa, yaitu bahwa seseorang mengambil istri ayahnya. Namun kamu sendiri, dengan menyombongkan diri kamu malah tidak juga berduka cita supaya dia yang telah melakukan perbuatan itu dapat disingkirkan dari tengah-tengah kamu. Sebab memang aku, selaku yang tidak hadir secara tubuh namun hadir secara roh, aku, selaku yang hadir, sudah menghukum ia yang telah mengerjakan hal sedemikian itu. Di dalam nama Tuhan kita Yeshua Hamasyah, kamulah yang telah dikumpulkan bersama, juga rohku, dengan kuasa Tuhan kita Yeshua Hamasyah. Untuk menyerahkan orang seperti ini kepada setan, menuju kebinasaan dagingnya, agar rohnya dapat diselamatkan pada hari Tuhan Yeshua. Kesombonganmu itu tidak baik. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sedikit ragi menghamirkan seluruh adonan? Jadi, bersihkanlah ragi yang lama supaya kamu dapat menjadi adonan yang baru,
sebagaimana kamu juga tidak beragi karena Hamasyah, Paskah kita juga telah dikurbankan ganti kita. Karena itu, kita dapat merayakan perayaan bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, melainkan dengan tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Aku menulis dalam sebuah surat kepada kamu agar kamu tidak bergaul dengan orang-orang cabul. Tetapi bukan sama sekali dengan semua orang cabul di dunia ini atau dengan orang-orang tamak atau dengan orang-orang yang memeras atau dengan para penyembah berhala, sebab jika demikian, kamu harus keluar dari dunia ini. Namun, sekarang aku telah menulis kepada kamu agar tidak bergaul jika seseorang yang disebut saudara itu orang cabul atau orang tamak atau penyembah berhala atau pencerca atau pemabuk atau pemeras. Dengan orang seperti itu bahkan jangan makan bersama. Sebab, apa urusannya bagiku untuk menghakimi mereka yang di luar juga? Bukankah kamu sendiri sedang menghakimi mereka yang di dalam? Namun, Elohim akan menghakimi mereka yang di luar, dan kamu akan menyingkirkan yang jahat dari antara kamu sendiri. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 1-20. Adakah seseorang di antara kamu yang mempunyai perkara dengan orang lain, memberanikan diri dihakimi di hadapan orang-orang yang tidak adil dan bukan di hadapan orang-orang kudus? Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan, jika dunia dihakimi oleh kamu, masakan kamu tidak pantas akan penghakiman perkara-perkara kecil? Tidak tahukah kamu, bahwa kita akan menghakimi para malaikat? Apalagi perkara hidup sehari-hari. Kemudian, jika memang kamu mempunyai penghakiman atas perkara-perkara hidup sehari-hari, akankah kamu mendudukkan mereka yang dianggap rendah di dalam jemaat di atas hal-hal itu? Aku berkata kepadamu dengan rasa malu. Maka, tidak adakah yang bijaksana di antara kamu, bahkan tidak adakah seorang pun yang mampu menghakimi di tengah saudaranya? Tetapi, saudara dihakimi dengan saudara dan hal itu di hadapan orang-orang yang tidak percaya. Selanjutnya, sungguh sudah terjadi kegagalan secara menyeluruh di antara kamu, ketika kamu mempunyai perkara di antara kamu sendiri. Mengapa kamu tidak lebih suka disalahi? Mengapa kamu tidak lebih suka dicurangi? Namun kamu menyalahi dan mencurangi, meski mereka itu saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak benar, mereka tidak akan mewarisi kerajaan Elohim? Janganlah kamu disesatkan, bukan orang-orang cabul, bukan para penyembah berhala, bukan para pesina, bukan yang banci, bukan para homoseks, bukan para pencuri, bukan orang-orang tamak, bukan para pemabuk, bukan para pencerca, bukan pula para pemeras, yang akan mewarisi kerajaan Elohim. Dan beberapa orang dahulu adalah seperti itu, tetapi kamu telah dibasuh, terlebih telah dikuduskan, terlebih lagi telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yeshua dan dalam roh Elohim kita. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya bermanfaat. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau dikuasai oleh apapun. Makanan untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi Elohim akan melenyapkan yang ini dan yang itu. Dan, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Dan Elohim, yang juga telah membangkitkan Tuhan, Dia pun akan membangkitkan kita melalui kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuh kamu adalah anggota-anggota Hamasyah? Dengan mengambil anggota-anggota Hamasyah, bolehkah aku kemudian menjadikannya anggota-anggota pelacur? Kiranya itu tidak terjadi. Atau, tidak tahukah kamu,
bahwa orang yang terikat kepada pelacur, ia menjadi satu tubuh. Sebab dia berfirman, keduanya akan menjadi satu daging. Namun orang yang terikat kepada Tuhan, dia menjadi satu roh. Jauhilah percabulan. Setiap dosa apapun yang orang dapat berbuat, itu adalah di luar tubuh, tetapi yang melakukan percabulan, dia berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Sebab, kamu telah dibeli dengan sebuah harga, karena itu, muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 1-40. Dan mengenai apa yang telah kamu tuliskan kepadaku, adalah baik bagi seorang pria untuk tidak menjamah seorang wanita. Namun, karena percabulan, biarlah tiap-tiap pria memiliki istrinya sendiri, dan tiap-tiap wanita memiliki suaminya sendiri. Biarlah suami memberikan kepada istrinya kasih sayang yang seharusnya, dan sama seperti itu pula seorang istri kepada suaminya. Istri tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan suami. Dan sama seperti itu pula, suami tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, melainkan istri. Janganlah saling beralasan seorang terhadap yang lain, kecuali atas dasar persetujuan bersama untuk sesaat, supaya kamu dapat leluasa untuk berpuasa dan berdoa, dan bersatulah kembali dengannya, supaya setan tidak dapat mencobai kamu karena kurangnya pengendalian dirimu. Namun, aku mengatakan hal ini sebagai kesepakatan, bukan sebagai perintah. Sebab aku menginginkan semua orang menjadi seperti diriku sendiri juga, tetapi tiap-tiap orang memiliki karunia-Nya sendiri dari Elohim, yang seorang begini dan yang seorang begitu. Dan aku berkata kepada orang-orang yang belum menikah dan kepada janda-janda, baiklah bagi mereka jika mereka tetap tinggal sendirian seperti juga aku. Namun, jika mereka tidak dapat mengendalikan diri, biarlah mereka menikah, karena lebih baik menikah daripada hangus terbakar. Tetapi kepada mereka yang telah menikah, bukan aku melainkan Tuhan, memerintahkan agar istri tidak dipisahkan dari suami. Akan tetapi, jika dia dipisahkan juga, biarlah dia tetap tinggal bertarak, atau, biarlah dia diperdamaikan kembali dengan suaminya, suami pun jangan mengusir istri. Dan kepada mereka selebihnya, bukan Tuhan, berkata, jika seseorang saudara memiliki istri yang bukan orang percaya, dan wanita itu setuju untuk tinggal bersamanya, janganlah dia mengusirnya. Dan seorang istri, siapapun, yang memiliki suami yang bukan orang percaya, dan pria itu setuju untuk tinggal bersamanya, janganlah dia mengusirnya. Sebab, suami yang bukan orang percaya itu telah dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang bukan orang percaya itu telah dikuduskan oleh suaminya. Jika tidak, anak-anakmu adalah anak-anak cemar, tetapi sekarang, mereka adalah anak-anak kudus. Dan, jika dia yang bukan orang percaya itu berpisah, biarlah dia terpisah, saudara atau saudari itu tidaklah diperhamba dengan hal-hal seperti itu, sebaliknya Elohim telah memanggil kita dalam damai sejahtera. Sebab, bagaimana engkau tahu hai istri, kalau engkau akan menyelamatkan suamimu, atau bagaimana engkau tahu hai suami, kalau engkau akan menyelamatkan istrimu. Kecuali bahwa Elohim telah membagi-bagikan kepada masing-masing, sebagaimana Tuhan telah memanggil masing-masing, biarlah hal itu berjalan demikian, demikian pulalah aku memerintahkan kepada semua orang dalam jemaat-jemaat. Adakah seseorang terpanggil sudah bersunat?
biarlah ia tidak menjadi seperti yang belum bersunat. Adakah seseorang terpanggil dalam ketidakbersunatan? Biarlah ia tidak bersunat. Kebersunatan bukanlah apa-apa dan ketidakbersunatan pun bukanlah apa-apa, selain pemeliharaan perintah-perintah Elohim. Biarlah masing-masing tetap tinggal dalam panggilan yang dengannya dia telah dipanggil. Adakah engkau seorang hamba ketika dipanggil? Itu bukan masalah bagimu. Namun jika engkau pun mampu menjadi orang bebas, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Sebab dia yang dipanggil sebagai hamba di dalam Tuhan, dia adalah orang bebas milik Tuhan. Sama seperti itu pula, dia yang dipanggil sebagai orang bebas, ia adalah hamba Hamasiah. Kamu telah dibeli dengan suatu harga, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Hai, saudara-saudara, biarlah masing-masing tetap tinggal di hadapan Elohim dalam apa yang dengannya dia telah dipanggil. Dan mengenai para gadis, aku tidak mendapat perintah Tuhan, tetapi aku memberi pertimbangan sebagai seorang yang telah dirahmati oleh Tuhan untuk menjadi setia. Jadi, aku menganggap bahwa hal itu adalah baik mengingat keadaan mendesak yang ada sekarang, karena bagi manusia adalah baik untuk tetap demikian. Adakah engkau terikat dengan seorang istri? Janganlah mengupayakan perceraian. Adakah engkau bebas dari seorang istri? Janganlah mencari seorang istri. Dan, jika engkau menikah juga, engkau tidak berdosa. Jika seorang gadis menikah, dia pun tidak berdosa. Tetapi mereka yang seperti itu akan mendapatkan kesukaran dalam daging, dan aku sedang menghindarkan kamu. Namun, aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, waktu yang masih sisa ini sedang dipersingkat, karena itu yang memiliki istri bahkan dapat berlaku seperti yang tidak memiliki. Dan mereka yang menangis seperti tidak menangis, dan mereka yang bersukacita seperti tidak bersukacita, dan mereka yang membeli seperti tidak memiliki. Dan mereka yang memakai dunia ini seperti tidak memakainya sama sekali, karena keadaan dunia ini sedang berlalu. Dan, aku ingin agar kamu hidup tanpa kekhawatiran. Pria yang tidak menikah memikirkan hal-hal yang dari Tuhan, bagaimana dia akan berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi pria yang menikah, dia memikirkan hal-hal dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada istrinya. Seorang istri dan seorang gadis itu dibedakan. Wanita yang tidak menikah memikirkan hal-hal mengenai Tuhan, supaya dia menjadi kudus baik tubuh maupun rohnya, tetapi wanita yang menikah, dia memikirkan hal-hal mengenai dunia, bagaimana dia akan berkenan kepada suaminya. Dan aku mengatakan ini untuk menguntungkan kamu sendiri, bukan supaya aku bisa memasang jerat bagi kamu, sebaliknya supaya pantas dan penuh pengabdian kepada Tuhan, tanpa gangguan. Dan jika seorang pria menganggap bahwa dia berlaku tidak pantas terhadap kelajangannya, jika dia sudah cukup umur dan sudah seharusnya begitu, biarlah mereka menikah, biarlah dia melakukan apa yang ia inginkan, dia tidak berdosa. Namun, siapa yang tetap berdiri teguh, tegar dalam hati, yang tidak punya kebutuhan tetapi punya wewenang atas hasratnya sendiri, bahkan dia telah memutuskan hal ini dalam hati untuk menjaga kelajangannya sendiri, dia berbuat baik. Karena itu pula, pria yang menikah, dia berbuat baik, tetapi pria yang tidak menikah, dia berbuat lebih baik. Seorang istri terikat oleh hukum sepanjang waktu selama suaminya masih hidup, tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas untuk dinikahi oleh pria yang dia ingini, asalkan di dalam Tuhan. Namun menurut pendapatku, ia lebih berbahagia jika dia tetap tinggal demikian, dan aku menganggap aku juga memiliki roh Elohim.
Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 1-13. Dan mengenai hal-hal yang dikurbankan kepada berhala-berhala, kita mengetahui bahwa kita semua memiliki pengetahuan. Pengetahuan membuat sombong, tetapi kasih membangun. Namun jika seseorang menganggap tahu sesuatu, dia tidak pernah tahu apapun sebagaimana yang dia seharusnya tahu. Akan tetapi jika seseorang mengasihi Elohim, orang itu telah dikenal olehnya. Kemudian mengenai makan makanan yang dikurbankan kepada berhala, kita mengetahui bahwa berhala bukan apa-apa di dunia, dan bahwa tidak ada Elohim yang lain kecuali Yang Esa. Sebab, bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah, baik di langit maupun di bumi, sebagaimana memang ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Tetapi bagi kita ada satu Elohim, yaitu Bapa, yang daripadanya segala sesuatu ada, baginya juga kita ada, dan satu Tuhan, yaitu Yeshua HaMasiah, yang melalui Dia segala sesuatu ada, melalui Dia juga kita ada. Namun tidak semua orang punya pengetahuan ini, tetapi beberapa orang karena hati nuraninya terikat berhala, hingga sekarang masih makan makanan yang dikurbankan kepada berhala, dan hati nurani mereka yang lemah itu menjadi ternoda. Adapun makanan tidak membawa kita kepada Elohim. Sebab, jika kita memakannya kita tidak berkelimpahan, dan jika kita tidak memakannya kita tidak berkekurangan. Akan tetapi, perhatikanlah agar jangan hakmu itu menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab, jika seseorang sampai melihat engkau yang memiliki pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya akan diteguhkan untuk makan hal-hal yang dikurbankan kepada berhala-berhala? Dan atas dasar pengetahuanmu itu, saudara yang lemah itu, yang bagi Dia HaMasiah telah mati, akan binasa. Dan manakala berdosa terhadap saudara-saudara sedemikian rupa serta melukai hati nurani mereka yang lemah, maka kamu berdosa terhadap HaMasiah. Oleh sebab itu, jika makanan menyebabkan saudaraku tersandung, aku sekali-kali tidak akan makan daging sampai selamanya, supaya aku tidak membuat saudaraku tersandung. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 9 ayat 1-27. Bukankah aku seorang rasul? Bukankah aku bebas? Bukankah aku pernah melihat Yeshua HaMasiah Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku di dalam Tuhan? Jika aku bukan seorang rasul bagi yang lain, tetapi bagi kamu, akulah yang sebenarnya, karena kamu adalah meterai kerasulanku di dalam Tuhan. Pembelaanku terhadap mereka yang menghakimi aku adalah ini. Tidakkah kami memiliki hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami memiliki hak untuk membawa seorang saudari, yaitu seorang istri, seperti juga para rasul lainnya, dan para saudara Tuhan, dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja? Siapakah yang pernah bertugas sebagai prajurit atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan dari buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan sekawanan ternak dan tidak meminum dari susu ternaknya? Tidakkah aku membicarakan hal-hal ini selaku manusia? Atau tidakkah Torah juga mengatakan hal-hal ini? Sebab di dalam Torah Musa telah tertulis, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Tentang lembukah yang Elohim pedulikan? Atau, apakah Dia mengatakan hal itu sekaligus karena kita? Tentu, karena kitalah hal itu telah ditulis, sebab orang yang membajak harus membajak atas dasar pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dari pengharapan untuk mengambil bagian atas pengharapannya. Jika kami telah menabur hal-hal yang rohania kepada kamu,
apakah berlebihan jika kami ingin menuai hal-hal yang jasmaniah dari kamu? Jika orang-orang lain mengambil bagian dari hakmu, bukankah kami lebih lagi? Namun, kami tidak menggunakan hak itu, sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya kami tidak memberi suatu penghalang kepada Injil Hamasyah. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang mengerjakan urusan-urusan bait suci, mereka makan dari bait suci, orang-orang yang melayani mezbah, mereka beroleh bagian dari mezbah. Demikian juga Tuhan telah memerintahkan kepada mereka yang memberitakan Injil agar hidup dari Injil. Tetapi aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hal-hal itu, dan aku tidak menuliskan hal-hal itu agar dapat terjadi demikian di dalam aku. Sebab, bagiku lebih baik mati daripada seseorang dapat meniadakan kemegahanku. Karena jika aku menginjil, bagiku hal itu bukanlah kemegahan, sebab kebutuhan diletakkan atasku, dan celakalah bagiku jika aku tidak menginjil. Sebab jika aku rela melaksanakan hal itu, aku mendapatkan penghargaan, tetapi jika tidak rela, aku telah dipercayakan suatu penata layanan. Lalu, apakah penghargaan bagiku? Bahwa dengan menginjil aku dapat menyajikan Injil Hamasyah yang cuma-cuma, sehingga tidak menyalahgunakan hakku di dalam Injil. Sebab dengan menjadi bebas dari semua orang, aku telah menghambakan diriku sendiri kepada semua orang, sehingga aku dapat memperoleh lebih banyak. Dan kepada orang-orang Yahudi aku telah menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku dapat memenangi orang-orang Yahudi. Kepada orang-orang yang ada di bawah Torah, seperti di bawah Torah, supaya aku dapat memenangi orang-orang yang ada di bawah Torah. Kepada mereka yang tanpa Torah, seperti tanpa Torah bukan dengan menjadi tanpa Torah kepada Elohim, melainkan di dalam Torah kepada Hamasyah supaya aku dapat memenangi mereka yang tanpa Torah. Kepada mereka yang lemah, aku telah menjadi seperti yang lemah, supaya aku dapat memenangi mereka yang lemah. Kepada semuanya, aku telah menjadi segala sesuatu, supaya aku dapat menyelamatkan sejumlah orang sekaligus. Dan aku melakukan hal ini karena Injil, supaya aku dapat menjadi teman sekutunya. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang berlari dalam gelanggang pertandingan, semuanya berlari dengan sungguh-sungguh, tetapi satu yang menerima hadiah. Jadi, berlarilah supaya kamu dapat meraihnya. Dan setiap orang yang bertanding, ia melatih segalanya, hal itu sesungguhnya supaya mereka kemudian dapat menerima mahkota yang fana, tetapi kita, yang baka. Jadi, aku berlari sedemikian rupa bukan seperti tanpa tujuan, aku meninju sedemikian rupa bukan seperti memukul angin. Namun, aku menggembleng tubuhku dan memperhambanya, supaya jangan setelah berkhotbah kepada yang lain, aku sendiri dapat menjadi yang ditolak. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1-33. Dan aku tidak ingin kamu tidak mengetahui, hai saudara-saudara, bahwa leluhur kita semua berada di bawah awan dan mereka semua telah melintas melalui laut. Dan mereka semua telah dibaptis bagi Musa di dalam awan dan di dalam laut. Dan mereka semua telah makan makanan rohaniah yang sama. Dan mereka semua telah minum minuman rohaniah yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohaniah yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Hamasyah. Namun, Elohim tidak berkenan kepada kebanyakan dari mereka, karena mereka telah dicerai-beraikan di padang gurun. Dan hal-hal ini telah dijadikan contoh bagi kita, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang berkeinginan jahat sebagaimana mereka sendiri juga telah berkeinginan. Dan janganlah menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka,
Sebagaimana telah tertulis, bangsa itu duduk untuk makan dan minum, dan mereka bangun untuk menari-nari. Janganlah pula kita melakukan percabulan sama seperti beberapa orang dari mereka telah berbuat cabul, dan dalam satu hari telah bergelimpangan 23.000 orang. Janganlah pula kita mencobai Hamasyah sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah mencobai dan mereka telah binasa oleh ular. Janganlah pula bersungut-sungut sama seperti beberapa orang dari mereka juga telah bersungut-sungut dan mereka telah binasa oleh si pembinasa. Dan semua contoh ini telah terjadi kepada orang-orang itu dan telah dituliskan sebagai peringatan bagi kita yang untuk siapa akhir zaman telah tiba. Karena itu, siapa yang menganggap berdiri teguh, biarlah dia berhati-hati agar tidak jatuh. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu kecuali yang manusiawi, dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Sebab itu, hai kekasihku, menjauhlah dari penyembahan berhala. Aku berkata seperti kepada orang-orang bijaksana, kamu sendiri, pertimbangkanlah apa yang aku katakan. Cawan berkat yang kita berkati, bukankah ini adalah persekutuan darah Hamasyah? Roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah ini adalah persekutuan tubuh Hamasyah? Sebab kita yang banyak adalah seketul roti, satu tubuh, karena kita semua mengambil bagian dari seketul roti ini. Perhatikanlah Israel secara daging. Bukankah mereka yang makan kurban-kurban adalah para sekutu mezbah? Lalu, apa yang aku katakan? Bahwa berhala adalah sesuatu, atau bahwa yang dikurbankan kepada berhala adalah sesuatu? Bukan, melainkan bahwa apa yang bangsa-bangsa kurbankan, mereka mengorbankannya kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Elohim. Dan aku tidak ingin kamu menjadi para sekutu roh-roh jahat. Kamu tidak berkuasa untuk minum cawan Tuhan sekaligus. Cawan roh-roh jahat, kamu tidak berkuasa untuk ambil bagian dari meja Tuhan sekaligus dari meja roh-roh jahat. Apakah kita sedang membangkitkan cemburu Tuhan? Adakah kita lebih kuat daripadanya? Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya membangun. Janganlah seorang pun mencari keuntungan dirinya sendiri, sebaliknya setiap orang, keuntungan orang lain. Apa saja yang dijual di pasar daging, makanlah, janganlah ada seorang pun yang memeriksanya sehubungan dengan hati nurani. Karena bumi dan seisinya adalah milik Yahweh. Dan jika seseorang yang tidak percaya mengundang kamu, dan kamu mau pergi, apa saja yang dihidangkan kepadamu, makanlah, seorang pun jangan ada yang memeriksanya sehubungan dengan hati nurani. Dan jika seseorang berkata kepadamu, ini adalah sesuatu yang dikurbankan kepada berhala, sehubungan dengan hati nurani dan orang yang memberitahukan itu, janganlah kamu memakannya, karena bumi dan seisinya adalah milik Yahweh. Adapun aku mengatakan hati nurani, bukanlah milik dirinya sendiri, melainkan milik orang lain. Sebab, mengapa sampai kebebasanku dihakimi oleh hati nurani orang lain? Namun, jika aku ambil bagian dalam anugerah, mengapa aku dihujat demi apa yang aku sendiri syukuri? Selanjutnya, entah kamu makan atau minum, atau kamu melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Elohim. Janganlah menjadi penyerang, baik kepada orang-orang Yahudi maupun kepada orang-orang Yunani, bahkan kepada gereja Elohim. Sebagaimana aku juga dalam segala hal berusaha menyenangkan semua orang dengan tidak mengejar apa yang menguntungkan diri sendiri melainkan orang banyak,
sehingga mereka dapat diselamatkan. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 1-34. Jadilah peneladanku, sebagaimana aku juga terhadap Hamasiah. Dan aku memuji kamu, hai saudara-saudara, karena kamu telah mengingat segala sesuatu mengenai aku, dan kamu tetap memegang teguh tradisi-tradisi seperti yang telah aku serahkan kepadamu. Dan aku ingin kamu mengetahui bahwa kepala dari setiap pria adalah Hamasiah, dan kepala dari wanita adalah pria, dan kepala dari Hamasiah adalah Elohim. Setiap pria yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang berkerudung, dia sedang mempermalukan kepalanya. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri, karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur, tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. Sebab sesungguhnya, pria tidak harus berkerudung kepala, karena dia merupakan gambar dan kemuliaan Elohim, sedangkan wanita adalah kemuliaan pria. Sebab, pria tidak berasal dari wanita, tetapi wanita dari pria. Sebab juga, pria tidak diciptakan karena wanita, tetapi wanita karena pria. Karena itu, wanita harus memiliki otoritas pada kepalanya oleh karena para malaikat. Walaupun demikian, di dalam Tuhan tidak ada pria tanpa wanita, juga tidak ada wanita tanpa pria. Sebab, sebagaimana wanita dari pria, begitu pula pria melalui wanita, tetapi semuanya dari Elohim. Putuskanlah oleh kamu sendiri, adakah seorang wanita yang tak berkerudung layak berdoa kepada Elohim? Tidakkah bahkan alam sendiri mengajari kamu, bahwa sebenarnya jika pria berambut panjang, hal itu merupakan kehinaan baginya. Namun jika wanita berambut panjang, hal itu merupakan kemuliaan baginya, karena rambut panjang itu telah diberikan kepadanya ganti kerudung. Akan tetapi, jika ada seseorang kelihatan suka mendebat, kami maupun gereja-gereja Elohim tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Adapun tatkala menyatakan hal ini, aku tidak memuji, karena kamu berkumpul tidak menjadi lebih baik, melainkan menjadi lebih buruk. Sebab pertama-tama memang, ketika kamu berkumpul dalam jemaat, aku mendengar adanya perpecahan di antara kamu, dan sedikit banyak aku mempercayainya. Karena di antara kamu harus ada pula sekte-sekte, agar orang-orang yang teruji di antara kamu dapat menjadi nyata. Selanjutnya, ketika kamu berkumpul di suatu tempat, hal itu bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Karena pada waktu makan, tiap-tiap orang lebih dulu mengambil makanannya sendiri, sehingga di satu pihak ada yang merasa lapar tetapi di pihak lain ada yang menjadi mabuk. Mengapa? Bukankah kamu mempunyai rumah untuk makan dan minum? Atau, apakah kamu sedang merendahkan gereja Elohim dan mempermalukan orang-orang yang tidak punya? Apakah yang hendak kukatakan kepadamu? Haruskah dalam hal ini aku memujimu? Aku tidak memuji, sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan, apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yeshua, pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti. Dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Dan demikian pula cawan itu, sesudah makan, seraya berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku, lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya, sebagai peringatan akan aku. Sebab,
Sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Karena itu, siapa yang makan roti itu maupun minum cawan Tuhan dengan cara yang tidak layak, ia akan menjadi bersalah terhadap tubuh dan darah Tuhan. Namun, biarlah orang menguji dirinya sendiri, dan dengan demikian biarlah dia makan dari roti itu dan minum dari cawan itu. Sebab, siapa yang makan dan minum dengan cara yang tidak layak, ia makan dan minum penghukuman bagi dirinya sendiri, karena tidak membedakan tubuh Tuhan. Sebab itu, banyak yang lemah dan sakit di antara kamu, bahkan cukup banyak yang meninggal. Sebab jika kita memeriksa diri kita sendiri, kita tidak akan dihukum. Namun, manakala dihukum oleh Tuhan, kita dididik supaya kita jangan terkutuk bersama dunia. Karena itu, hai saudara-saudaraku, ketika berkumpul untuk makan, nantikanlah seorang akan yang lain. Dan jika seseorang merasa lapar, biarlah dia makan di rumah, agar kamu dapat berkumpul bersama bukan untuk penghukuman. Dan yang selebihnya, aku akan memerintahkannya tatkala aku datang. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1-31. Dan mengenai hal-hal rohaniah, hai saudara-saudara, aku tidak ingin kamu tidak mengetahuinya. Kamu tahu bahwa kamu adalah bangsa-bangsa lain yang dituntun kepada berhala-berhala bisu, sebagaimana biasanya kamu dituntun. Oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu, bahwa tidak seorang pun yang berbicara dalam roh Elohim mengatakan, Yeshua Jahanam. Dan tidak seorang pun dapat mengatakan, Yeshua itu Tuhan, kecuali oleh Roh Kudus. Dan ada keanekaragaman karunia, tetapi rohnya sama. Dan ada keanekaragaman pelayanan, tetapi Tuhannya sama. Juga ada keanekaragaman pekerjaan, tetapi Elohimnya adalah sama, yang mengerjakan semua dalam semuanya. Namun kepada masing-masing diberikan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab melalui roh, kepada yang seorang diberikan perkataan hikmat, dan kepada yang lain, melalui roh yang sama, perkataan pengetahuan. Dan kepada orang lain, oleh roh yang sama, iman, dan kepada yang lain, oleh roh yang sama, karunia-karunia penyembuhan. Dan kepada yang lain, pekerjaan-pekerjaan mukjizat, dan kepada yang lain, nubuat, dan kepada yang lain, membeda-bedakan roh-roh. Dan kepada orang lain, jenis-jenis bahasa lidah, dan kepada yang lain, penafsiran bahasa-bahasa lidah. Namun, roh yang satu dan yang sama mengerjakan semuanya itu, dengan membagi-bagikan kepada masing-masing, sendiri-sendiri, seperti yang Dia maksudkan. Sebab, bahkan sebagaimana tubuh adalah satu tetapi memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari tubuh yang satu itu, sekalipun ada banyak, adalah satu tubuh, demikian juga Hamasiah. Sebab juga, oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh baik orang Yahudi, maupun Yunani, baik hamba, maupun orang merdeka dan semuanya telah diberi minum ke dalam satu roh. Sebab tubuh juga bukanlah satu anggota, melainkan banyak. Seandainya kaki dapat berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak berasal dari tubuh. Apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Dan seandainya telinga dapat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak berasal dari tubuh. Apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Jika tubuh itu seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Jika seluruhnya pendengaran, di manakah penciuman? Namun sekarang, Elohim telah menempatkan anggota-anggota pada tubuh, masing-masing dari mereka,
seperti yang Dia kehendaki. Dan jika semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Namun sekarang, memang ada banyak anggota, tetapi satu tubuh. Dan mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak punya kebutuhan akan engkau." Atau lagi, kepala kepada kaki, "Aku tidak punya kebutuhan akan engkau." Malah sebaliknya, banyak anggota tubuh yang menganggap diri lebih lemah, dia itulah yang diperlukan. Dan mereka yang kita anggap sebagai kurang terhormat dari tubuh, kepada merekalah kita melingkupkan lebih banyak kehormatan, juga mereka yang kurang elok pada kita, dia memperoleh lebih banyak keelokan. Dan mereka yang elok pada kita, dia tidak punya kebutuhan. Tetapi Elohim telah menyusun tubuh dengan memberikan lebih banyak kehormatan kepada yang membutuhkan. Supaya tidak ada perpecahan di dalam tubuh, sebaliknya anggota-anggota itu dapat saling memedulikan seorang terhadap yang lain. Dan manakala satu anggota menderita, semua anggota turut menderita, atau satu anggota dimuliakan, semua anggota turut bersukacita. Adapun kamu adalah tubuh Hamasyah dan masing-masing adalah anggota-anggotanya. Dan beberapa hal memang telah Elohim tempatkan di dalam gereja, pertama rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga para pengajar, kemudian mukjizat-mukjizat, selanjutnya karunia-karunia penyembuhan, pertolongan, pemerintahan, jenis-jenis bahasa lidah. Apakah semuanya rasul? Apakah semuanya nabi? Apakah semuanya pengajar? Apakah semuanya mukjizat? Apakah semuanya memiliki karunia-karunia penyembuhan? Apakah semuanya berbicara dalam bahasa-bahasa lidah? Apakah semuanya menafsirkan? Dan, dambakanlah karunia-karunia yang lebih baik. Dan bahkan aku menunjukkan kepadamu jalan yang terbaik. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 13 ayat 1-13. Jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerencang. Dan jika aku mempunyai nubuat dan mengetahui segala misteri dan seluruh pengetahuan, bahkan jika aku mempunyai seluruh iman untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku bukanlah apa-apa. Dan sekalipun aku memberikan segala yang ada padaku untuk dimakan, bahkan walaupun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku tidak diuntungkan apapun. Kasih itu berpanjang sabar, ia bermurah hati. Kasih tidak mencemburui, kasih tidak memegahkan diri, ia tidak menyombongkan diri. Ia tidak berbuat yang tidak pantas, ia tidak mencari sesuatu bagi dirinya sendiri, ia tidak terhasut, ia tidak menghitung-hitung yang jahat. Ia tidak bersukacita atas ketidakadilan, tetapi turut bersukacita dalam kebenaran. Ia menanggung segala sesuatu, ia mempercayai segala sesuatu, ia mengharapkan segala sesuatu, ia tabah menahan segala sesuatu. Kasih tidak pernah gagal, tetapi, baik nubuat-nubuat, ia akan dihapuskan, baik bahasa-bahasa lidah, dia akan berhenti, baik pengetahuan, dia akan dilenyapkan. Sebab kita mengetahui hanya sebagian, kita pun bernubuat hanya sebagian. Namun, ketika datang yang lengkap, maka apa yang hanya sebagian akan ditiadakan. Ketika aku masih kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, aku menghitung-hitung seperti kanak-kanak. Namun, ketika aku menjadi pria dewasa, aku meniadakan hal-hal yang kekanak-kanakan. Sebab sekarang kita melihat melalui cermin dengan samar-samar, tetapi kelak muka dengan muka, sekarang aku mengetahui hanya sebagian, tetapi kelak aku akan mengetahui sepenuhnya,
bahkan sebagaimana aku telah diketahui sepenuhnya. Dan sekarang tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar dari hal-hal ini adalah kasih. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1-40. Kejarlah kasih dan dambakanlah hal-hal rohaniah, dan terlebih lagi supaya kamu dapat bernubuat. Sebab, yang berbicara dengan bahasa lidah, dia berbicara bukan kepada manusia melainkan kepada Elohim, karena tidak seorang pun mendengarkan, dan dia membicarakan misteri dalam roh. Namun yang bernubuat, dia membicarakan peneguhan dan nasihat dan penghiburan kepada manusia. Yang berbicara dengan bahasa lidah, dia sedang membangun dirinya sendiri, tetapi yang bernubuat, ia sedang membangun jemaat. Dan, aku ingin kamu semua berbicara dengan bahasa lidah, tetapi terlebih lagi, agar kamu dapat bernubuat, sebab yang bernubuat itu lebih besar daripada yang berbicara dengan bahasa lidah, kecuali di samping itu ia dapat menafsirkan, sehingga jemaat dapat menerima peneguhan. Dan sekarang, hai saudara-saudara, jika aku boleh datang kepada kamu seraya berbicara dengan bahasa lidah, apakah aku dapat menguntungkan kamu sekiranya aku tidak berbicara kepadamu baik dengan penyingkapan, atau dengan pengetahuan, atau dengan nubuat, ataupun dengan pengajaran? Bahkan, hal-hal tak bernyawa yang mengeluarkan bunyi, entah seruling atau kecapi, jika dia tidak dapat mengeluarkan kekhasan dalam nada, bagaimana dapat diketahui itu yang ditiup atau yang dipetik? Sebab juga, jika nafiri dapat mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang akan menyiapkan diri untuk peperangan? Demikian juga kamu, jika kamu dapat mengeluarkan perkataan yang tidak jelas melalui bahasa lidah, bagaimana yang dibicarakan itu akan diketahui, karena kamu adalah orang-orang yang sedang berbicara ke udara. Boleh jadi ada banyak jenis suara di bumi, tetapi tidak satu pun daripadanya yang tidak berbunyi. Jika kemudian, aku tidak dapat mengetahui makna suara itu, aku akan menjadi asing bagi yang berbicara, dan yang berbicara itu asing bagiku. Demikian pula kamu, karena kamu adalah para penggiat roh-roh, berusahalah meraihnya supaya kamu dapat berkelimpahan bagi pembangunan gereja. Oleh karena itu, siapa yang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah dia berdoa supaya dia dapat menafsirkannya. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa lidah, rohku berdoa, tetapi pikiranku tidak berperan. Bagaimanakah itu kemudian? Aku akan berdoa dengan roh dan aku akan berdoa juga dengan pikiran. Aku akan bermazmur dengan roh dan aku akan bermazmur juga dengan pikiran. Sebab, jika engkau dapat memberkati dengan roh, bagaimana orang tak berkarunia yang mengisi tempat itu akan berkata, "Amin," atas ucapan syukurmu, karena dia tidak tahu apa yang engkau katakan. Sebab, sungguh pun engkau mengucapkan syukur dengan baik, tetapi orang lain tidak dibangun. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Namun, di dalam jemaat aku ingin berbicara 5 kata melalui pikiranku daripada berlaksa-laksa kata dengan bahasa lidah. Supaya dengan ucapan mulutku aku dapat mengajar orang-orang lain juga. Hai saudara-saudaraku, janganlah menjadi kanak-kanak dalam pemikiran, sebaliknya jadilah bayi dalam kejahatan dan jadilah dewasa dalam pemikiran. Di dalam Torah telah tertulis, aku akan berbicara kepada bangsa ini dengan bahasa lidah yang berbeda dan dengan bahasa bibir yang berbeda. Dan meskipun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, Yahweh berfirman. Karena itu, bahasa-bahasa lidah adalah tanda bukan bagi orang-orang yang beriman,
tetapi bagi orang-orang yang tidak beriman, sedangkan nubuat bukan bagi orang-orang yang tidak beriman, tetapi bagi orang-orang yang beriman. Jadi, manakala seluruh jemaat bisa datang berkumpul di suatu tempat, dan semua orang dapat berbicara dengan bahasa lidah, lalu masuklah orang-orang tak berkarunia atau yang tak beriman, tidakkah mereka akan berkata bahwa kamu tidak waras? Namun, jika semua orang dapat bernubuat dan masuklah seseorang yang tak beriman atau orang tak berkarunia, maka dia ditempelak oleh semuanya, dia diselidik oleh semuanya. Dan dengan demikian, hal-hal yang tersembunyi di hatinya menjadi nyata, dengan demikian pula dia akan menyembah sambil tersungkur di hadirat Elohim, seraya mengaku bahwa Elohim sungguh-sungguh ada di antara kamu. Jadi, bagaimana sekarang hai saudara-saudara? Ketika kamu berkumpul, jika tiap-tiap orang dari kamu mempersembahkan mazmur, memberikan pengajaran, mengucapkan bahasa lidah, mengungkapkan penyingkapan, menyampaikan penafsiran, biarlah semuanya itu berlangsung untuk pembangunan. Jika seseorang berbicara dengan bahasa lidah, biarlah 2 atau paling banyak 3 orang, dan masing-masing menurut bagiannya, dan biarlah 1 orang menafsirkannya. Dan jika tidak ada penafsir, biarlah dia berdiam diri dalam jemaat, dan biarlah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Dan para nabi, biarlah 2 atau 3 orang berbicara, dan biarlah orang-orang yang lain mempertimbangkannya. Tetapi jika hal itu disingkapkan kepada orang lain yang sedang duduk, biarlah orang yang pertama berdiam diri. Sebab kamu semua dapat bernubuat seorang demi seorang, supaya semuanya dapat belajar dan semuanya dapat dinasihati. Dan roh-roh para nabi tunduk kepada para nabi. Sebab Elohim bukanlah Elohim kekacauan, melainkan damai sejahtera seperti dalam semua gereja orang-orang kudus. Para istri dalam gereja-gereja kamu, biarlah mereka berdiam diri, karena tidaklah diizinkan bagi mereka untuk berbicara, sebaliknya tunduk, sebagaimana pula Torah mengatakannya. Dan, jika mereka ingin mempelajari sesuatu, biarlah mereka menanyai suami mereka sendiri di rumah, karena adalah memalukan bagi para istri untuk berbicara di dalam jemaat. Atau, dari kamukah firman Elohim telah keluar? Atau, hanya kepada kamukah dia telah datang? Apabila seseorang menganggap dirinya sebagai nabi atau orang yang rohani, biarlah dia mengenali apa yang sedang aku tuliskan kepadamu, bahwa perintah-perintah itu adalah dari Tuhan. Namun, jika seseorang mengabaikan, biarlah dia mengabaikannya. Karena itu, hai saudara-saudara, dambakanlah untuk bernubuat dan untuk berbicara dengan bahasa lidah, janganlah melarangnya. Biarlah segala sesuatu terjadi secara pantas dan sesuai dengan aturan. Korintim Alef atau Kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1-58. Dan, hai saudara-saudara, aku memberitahukan kepadamu Injil, yang telah kuberitakan kepadamu, dan yang telah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu telah berdiri teguh. Melaluinya pula kamu diselamatkan oleh firman yang telah kuberitakan kepadamu sekiranya kamu berpegang teguh, kecuali jika kamu telah beriman dengan sia-sia. Sebab dari pertama, aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa Hamasiah telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan, bahwa dia telah dikuburkan, juga bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas, kemudian oleh ke-12 murid itu. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang, tetapi ada juga beberapa orang yang telah meninggal.
Sesudah itu, dia terlihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul. Dan yang terakhir dari semuanya, dia terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang lahir sebelum waktunya. Sebab aku adalah yang terkecil dari para rasul, yang tidak layak untuk disebut rasul, karena aku telah menganiaya gereja Elohim. Namun, oleh anugerah Elohim, aku ada seperti yang aku ada, dan anugerahnya kepadaku tidaklah menjadi sia-sia. Sebaliknya aku telah lebih banyak berjerih lelah daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan anugerah Elohim yang bersama aku. Kemudian, baik aku maupun mereka, demikianlah kami memberitakan dan demikianlah kamu telah beriman. Dan jika Hamasiah diberitakan bahwa dia telah dibangkitkan dari antara yang mati, bagaimana beberapa orang dari antara kamu mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang-orang mati? Namun, jika tidak ada kebangkitan orang-orang mati, Hamasiah pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasiah tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga iman kamu. Dan kami juga didapati sebagai saksi palsu Elohim, karena kami telah bersaksi mengenai Elohim, bahwa dia telah membangkitkan Hamasiah yang tidak dia bangkitkan, jika ternyata kemudian orang-orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang-orang mati tidak dibangkitkan, Hamasiah pun tidak dibangkitkan. Dan jika Hamasiah tidak dibangkitkan, sia-sialah imanmu, kamu masih berada dalam dosa-dosamu. Kemudian juga, mereka yang telah meninggal dalam Hamasiah, mereka telah binasa. Jika kita berpengharapan kepada Hamasiah hanya dalam kehidupan ini saja, maka kita adalah orang yang paling menyedihkan dari semua orang. Namun sekarang, Hamasiah telah dibangkitkan dari antara yang mati, dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Sebab, karena kematian itu melalui seorang manusia, maka kebangkitan orang-orang mati juga melalui seorang manusia. Sebab, bahkan sebagaimana semua orang itu mati dalam Adam, demikian juga semua orang akan dihidupkan dalam Hamasiah. Namun masing-masing sesuai dengan urutannya, Hamasiah sebagai buah sulung, kemudian mereka yang milik Hamasiah pada waktu kedatangannya. Kemudian pada akhirnya, tatkala dia telah menyerahkan kerajaan kepada Elohim dan Bapa, manakala dia telah melenyapkan setiap penguasa dan setiap otoritas dan kuasa. Karena seharusnyalah dia memerintah sampai dia telah dapat meletakkan semua musuh di bawah kakinya. Maka kematian sebagai musuh yang terakhir, dilenyapkan. Sebab dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Namun, tatkala dia mengatakan bahwa segala sesuatu telah ditundukkan, jelaslah bahwa hal itu tidak termasuk dia yang telah menundukkan segala sesuatu kepada dirinya. Dan manakala segala sesuatu sudah dapat ditaklukkan kepada dirinya, maka Sang Putra sendiri pun akan menundukkan dirinya kepada Dia yang telah menundukkan segala sesuatu kepada dirinya, supaya Elohim dapat menjadi semua dalam semuanya. Sebab, mereka yang dibaptis demi orang-orang mati, mereka akan berbuat apa jika orang-orang mati sama sekali tidak dibangkitkan? Mengapa pula mereka dibaptis demi orang-orang mati? Mengapa pula kami selalu berada dalam bahaya setiap waktu? Sepanjang hari aku mati oleh kemegahan kita yang aku miliki dalam Hamasiah Yeshua Tuhan kita. Jika secara manusia, aku telah bertarung dengan binatang buas di Efesus, apakah untungnya bagiku kalau yang mati tidak dibangkitkan? Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah disesatkan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah benar-benar dan janganlah kamu berdosa, sebab beberapa orang punya kekurang pengenalan akan Elohim.
Aku mengatakan ini agar kamu malu. Namun, seseorang akan berkata, bagaimanakah orang-orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh macam apakah mereka akan datang? Hai engkau yang bebal, apa yang engkau taburkan, tidak dijadikan hidup, kecuali dia telah mati. Dan apa yang engkau taburkan, engkau tidak menaburkan batang yang akan jadi, melainkan biji yang polos, ia boleh jadi biji gandum atau beberapa yang lainnya. Tetapi Elohim memberikan kepadanya suatu batang seperti yang dia kehendaki, dan kepada tiap-tiap benih, batangnya sendiri-sendiri. Tidak setiap daging itu sama, sebaliknya daging itu berbeda-beda, yang satu daging manusia dan yang lain daging binatang buas dan yang lain ikan dan yang lain lagi burung. Juga ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi yang satu itu kemuliaan surgawi sedangkan yang lain itu duniawi. Lain kemuliaan matahari, lain pula kemuliaan bulan, bahkan lain pula kemuliaan bintang-bintang, karena antara bintang dengan bintang berbeda dalam kemuliaan. Demikian juga kebangkitan orang-orang mati, dia ditaburkan dalam kefanaan, dibangkitkan dalam kebakaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Tubuh jiwani ditaburkan, tubuh rohani dibangkitkan, ada tubuh jiwani, ada pula tubuh rohani. Demikian pula telah tertulis, manusia Adam yang pertama telah menjadi jiwa yang hidup, Adam yang terakhir, sebagai roh yang menjadikan hidup. Namun, yang pertama bukanlah yang rohani tetapi yang jiwani, baru sesudah itu yang rohani. Manusia pertama berasal dari bumi, dibuat dari tanah, manusia kedua berasal dari surga, yaitu Tuhan. Sebagaimana yang dibuat dari tanah, seperti itu pula orang-orang yang dibuat dari tanah, dan sebagaimana yang surgawi, seperti itu pula orang-orang yang surgawi. Dan sama seperti kita telah mengenakan gambar yang dibuat dari tanah, kita juga akan mengenakan gambar yang surgawi. Dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim, begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaan. Lihatlah, aku mengatakan sebuah misteri kepadamu, sesungguhnya kita tidak akan meninggal semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dengan seketika, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir, sebab sangkakala akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dengan tubuh baka, dan kita akan diubahkan. Sebab, seharusnyalah yang fana ini mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian. Dan bila mana yang fana ini telah dapat mengenakan kebakaan, dan yang tunduk pada kematian ini telah dapat mengenakan keabadian, maka akan tergenapilah firman yang telah tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Dan, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah Torah. Namun, syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yeshua HaMasiah. Karena itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Korintim atau Kitab 1 Korintus pasal 16 ayat 1-24. Dan berkenaan dengan pengumpulan dana bagi orang-orang kudus, seperti yang telah aku perintahkan pula kepada gereja-gereja Galatia, demikian pula kamu, lakukanlah. Setiap hari pertama pekan itu, biarlah setiap orang dari kamu menyimpannya sendiri-sendiri setelah menyisihkan apa yang dapat ia hasilkan, supaya jangan ketika aku datang baru terjadi.
pengumpulan. Dan bila mana aku sudah datang, siapa saja yang dapat kamu setujui melalui surat menyurat, aku akan mengutus mereka untuk membawa kemurahan hatimu itu ke Yerusalem. Namun, jika dianggap penting agar aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama aku. Dan aku akan datang kepada kamu bila mana aku sudah bisa melintasi Makedonia, karena Makedonia sedang aku lintasi. Dan jika mungkin, aku akan tetap tinggal atau bahkan akan menghabiskan musim dingin bersama kamu, supaya kamu dapat mengutus aku kemana saja aku dapat pergi. Sebab sekarang, aku tidak mau melihat kamu sepintas lalu saja, sebaliknya aku berharap untuk terus tinggal bersama kamu beberapa waktu, jika Tuhan mengizinkan. Namun, aku akan terus tinggal di Efesus sampai Pentakosta. Karena bagiku pintu telah terbuka lebar dan banyak manfaatnya, sekalipun banyak yang menentang. Dan jika Timotius sudah datang, perhatikanlah agar ia tidak merasa takut bersama kamu, karena dia mengerjakan pekerjaan Tuhan seperti aku juga. Karena itu, jangan ada seorang pun yang boleh merendahkan dia, sebaliknya, utuslah dia dengan damai, agar ia dapat datang kepadaku. Sebab aku bersama para saudara sedang menantikan dia. Dan mengenai Apolos, saudara kita, aku sudah sering menasihatinya agar ia dapat datang kepada kamu bersama para saudara, tetapi dia sama sekali belum ada keinginan untuk datang sekarang, namun dia akan datang bila mana dia sudah punya kesempatan. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh di dalam iman. Bertindaklah seperti pria, jadilah kuat. Biarlah segala hal tentang dirimu terjadi di dalam kasih. Dan aku menasihati kamu, hai saudara-saudara, kamu sudah tahu keluarga Stefanas, bahwa untuk diakonia bagi orang-orang kudus, mereka sudah menetapkan diri mereka, dan inilah buah sulung dari Akhaya. Sehingga kamu juga bisa menundukkan diri terhadap orang-orang seperti itu dan terhadap setiap orang yang bekerja sama dan berjerih lelah. Dan, aku bersukacita atas kedatangan Stefanas dan Fortunatus dan Akhaikus, karena mereka ini telah memenuhi apa yang kurang pada kamu. Sebab, mereka telah menyegarkan rohku dan rohmu, karena itu, kenalilah orang-orang seperti itu. Gereja-gereja Asia menyalami kamu. Aquila dan Priscilla bersama gereja seisi keluarga mereka sangat menyalami kamu di dalam Tuhan. Semua saudara-saudara menyalami kamu. Salamilah seorang terhadap yang lain dengan ciuman kudus. Salam, dengan tanganku sendiri, Paulus. Jika seseorang tidak mengasihi Tuhan Yeshua HaMashiach, biarlah dia menjadi terkutuk. Maranatha, anugerah Tuhan Yeshua HaMashiach beserta kamu. Kasihku beserta kamu semua di dalam HaMashiach Yeshua. Amin.